Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh dengan barakah ini senantiasa kita berharap bisa melaksanakan amalan-amalan yang utama. Yang pertama adalah siyam, yang kedua adalah qiyam, dan alhamdulillah juga i'tikaf ya. Itu adalah 3 amalan yang sangat penting di bulan yang penuh dengan barakah ini. Meskipun banyak musibah juga di bulan Ramadan ini ya. Ya, musibah tetap aja ada ya. Ada banjir, ada malah perang ya. Ya. Musibah. Namun hakikatnya musibah yang paling besar adalah musibah di dalam dinullah, di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam lafaz doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah itu pada agama kami ya. Sebab apabila musibah itu terjadi pada agama, artinya orang tidak aman dari fitnah atau cobaan yang mengganggu agamanya, maka itu adalah ancaman yang paling besar ya. Kalau ancaman rudal, ancaman agama betul Bu? Betul nggih. Ya. Dalam jangka panjang bisa jadi ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa keamanan sebuah negeri adalah merupakan kenikmatan untuk ibadah ya. Maka bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa agar negeri Makkah itu adalah negeri yang aman. Punya saudara yang masih tertahan enggak di Saudi karena umroh? Ya. Ada dampaknya ya. Jadi perang itu ada dampaknya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga umrah terhambat ya. Haji ada istilah hisar ya. Hisar itu artinya ada halangan sehingga tidak mampu untuk melaksanakan haji, bukan karena enggak punya uang ya, tetapi karena kondisi yang tidak aman ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat mengatakan ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dari Makkah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dari tempat kelahiran beliau ya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Karena musibah di dalam agama. Kalau kita dengar inna lillahi kan musibah wafat biasanya ya. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu justru begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berhijrah, dalam arti hijrah tersebut diizinkan oleh Allah karena memang kaumnya mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minha. Kalau tidak karena kaummu wahai Aisyah mengeluarkan aku, niscaya aku tidak akan tinggalkan Mekah. Namanya tempat lahir ya. Nabi SAW sangat mencintai
Makkah. Ya. Tapi karena dikeluarkan oleh kaumnya dan diberikan izin oleh Allah untuk berhijrah, maka Nabi SAW berhijrah. Di saat itu Abu Bakar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Bakar mengatakan akhraju nabiyahum, mereka sudah mengeluarkan nabinya. Ini musibah. Nah, ada orang baik suruh keluar, ya, musibah terbesar. Ya. Maka hal tersebut adalah merupakan satu momentum di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat udzina lilladzina amanu bi annahum zulimu, diberikan izin kepada orang-orang yang beriman karena mereka terzalimi. Izin untuk apa ibu-ibu? Izin untuk apa jemaah? Izin untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini kita ngaji surat Al-Hajj, Surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Alhamdulillah saya antisipasi. Saya tadinya mau menampilkan slide gitu, tapi saya bawa buku juga. Biasanya ditanya slide-nya. Ternyata rusak, musibah. Ya. Surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Ya. Di situ ada beberapa poin penting yang insya Allah sedikit akan kita bahas. Pertama tentang izin buat Nabi dan para sahabat untuk berperang. Yang kedua tentang perlindungan tempat ibadah. Yang ketiga adalah amanah, kekuasaan. Ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu, tadi saya salah baca ya, bukan udzina lilladzina amanu tapi udzina lilladzina yuqatalu. Ya, yuqatalun bi annahum zulimun. Jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu buka surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41, ada paling tidak 3 poin utama tersebut. Ya. Kenapa kok bulan Ramadan ngajinya ya ayat tersebut? Ya kan suruh khataman Quran kita. Kalau baca Quran dari awal sampai akhir ya pasti melewati ayat-ayat ini ya. Kebetulan kita lagi ngaji surat Al-Hajj juga ya. Karena rutin sampai surat Al-Hajj, wah di Al-Manar sampai ngaji surat Al-Hajj juga gitu. Ya. Ya. Jadi ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala mengatakan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat, kaum muhajirin yang kemudian berhijrah, kemudian bertemu dengan orang-orang Ansar. Maka ada orang-orang Ansar di samping orang-orang muhajirin ya. Diizinkan kepada mereka. Kenapa diizinkan? Karena dahulu mereka dizalimi ya. Kan kita itu biasanya kalau dizalimi itu pengennya melawan gitu kan. Kan sabar yang paling baik itu kalau kita mampu melawan tapi sabar gitu. Kalau sabar karena kita nggak mampu melawan ya apa boleh buat kan? Ya. Misalnya ada orang berbuat jahat sama kita, sudah sabar, padahal karena kita nggak mampu melawan. Jadi sabar yang paling baik adalah ketika mampu melawan. Ya. Jadi pertama kali memang para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain secara personal mereka berani ya, tapi secara kemampuan umum kekuatannya masih ya perlu ditambah, perlu diperkuat sampai kemudian mereka mempunyai kekuatan ya. Baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu mereka ditindas luar biasa ya. Mereka meninggalkan tempat lahir, meninggalkan negeri yang selama ini mereka cintai, bahkan sanak keluarga, zulimu, mereka dizalimi
Ya, kalau kita membaca kisah-kisah hijrah ya banyak sekali kan ya para sahabat yang luar biasa perjuangannya untuk pergi ke Madinah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka ya. Kemudian pada ayat berikutnya lebih jelas lagi, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, yaitu yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka tanpa alasan yang benar ya. Apa alasannya mereka dikeluarkan dari Makkah? Karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah ya. Kan tidak ada alasan yang lain kecuali bahwasanya mereka ingin beribadah dengan tenteram, ingin beribadah dengan tenang ya. Itu saja ya. Namun dengan sebab menyatakan la ilaha illallah, dengan sebab mengatakan bahwa Tuhan kami itu Allah, bukan berhala-berhala yang tidak mempunyai sifat ketuhanan ya. Hanya karena itu ya. Ukhriju, mereka dikeluarkan ya. Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, bighairi haqqin, tanpa kebenaran, illa an yaqulu rabbunallah, kecuali hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ingin beribadah, itu saja sebenarnya ya. Walaula daf'allahin nasa ba'dhum li ba'din, dan kalau tidak karena Allah menahan sebagian mereka dari sebagian yang lain, lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira ya. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang menahan, maka akan hancur biara-biara, akan hancur tempat ibadah Yahudi, akan hancur masjid-masjid yudkaru fiha ismullah, yang disebut pada tempat-tempat itu ismullah, nama Allah. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tafsir Ar-Razi pada ayat ini ya bagus sekali ya. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, walaula daf'allahin nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira ya. Nah, poinnya sebenarnya yang paling akhir ya, ayat yang ke-41 yang ingin banyak disampaikan. Alladzina idza makkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kuasa di muka bumi ini, aqamus salata, mereka mendirikan salat, wa atawuz zakata, dan menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi, dan mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa nahau anil munkari, dan mereka mencegah yang mungkar, walillahi akibatul umur, dan akibat yang baik itu adalah, dan akibat segala urusan itu adalah, atau segala urusan itu kembali kepada Allah. Walillahi akibatu al-umur ya. Jadi surat apa yang kita pelajari ibu-ibu? Al-Hajj ayat 39, 40 dan 41 ya. Jadi secara konteks historis ya, kaum muslimin adalah orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenteram, dengan aman, dengan nyaman ya. Namun terkadang untuk mendapatkan keamanan tersebut ya banyak sekali ternyata variabelnya ya, banyak ya. Ya tadi kita contohkan ya, yang tadinya kalau ini bapak-bapak sudah bisa etikaf di Al-Manar, ada bapak-bapak ingin etikaf di Masjidil Haram gara-gara nggak bisa terbang akhirnya nggak jadi. Ya kemarin ketemu sama orang Boyolali,
Kebetulan kita mau berkunjung, ngajak beliau sedekah. Sedekah alhamdulillah, tapi beliau sedang kena musibah. Apa musibahnya? Iya ini Pak Ustadz, mau umrah iktikaf nggak jadi. Karena nggak bisa terbang. Karena beberapa pesawat yang melewati zona-zona penerbangan tertentu tentunya merasa tidak aman, ya. Ada kerugian ibadah, ada kerugian ekonomi, ya kita nggak tahulah, kita hanya nerima saja, ya. Itu urusannya orang-orang memang yang punya kuasa untuk itu, ya. Tapi kita sebagai umat Islam punya pandangan-pandangan di mana umat Islam berupaya agar ibadahnya itu nyaman, agar ibadahnya itu aman, agar ketentraman itu terjamin. Itulah yang didoakan tadi oleh Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Jadi secara historis begitu saja sebenarnya orang-orang Islam, ya, ingin menyembah Allah Ta'ala, ya. Namun sebuah titik balik di mana riwayat Abdullah ibnu Abbas yang tadi saya sampaikan terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu harus dilakukan, ya. Kenapa harus dilakukan? Ya untuk menjamin ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang yang murabit fi sabilillah, seorang yang menjaga daerah dalam rangka memperjuangkan sabilillah, itu kalau meninggal, ya, amalannya itu masih mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hadis idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia itu meninggal dunia, terputus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Anak soleh. Selalu ingat anak soalnya. Padahal anak soleh yang ketiga. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga baru anak soleh, ya. Kemudian kata para ulama, bertambahnya pahala itu dengan 2 sebab. Sebab yang pertama adalah sebab yang tidak butuh wasilah orang lain, ya. Apa itu? Sedekah jariyah tadi. Enggak, afwan. Sedekah jariyah butuh perantara orang lain enggak? Butuh, karena ketika apa? Ketika dia itu bersedekah, misalnya wakaf nih masjid, kemudian masjidnya digunakan, kan dia dapat pahala, ya. Butuh perantara orang lain. Demikian pula ilmu, ya. Ketika guru kita mengajarkan sesuatu, kita mengamalkan ilmunya, Pak Guru dapat pahala, Bu Guru juga dapat, ya. Kemudian yang ketiga anak yang saleh. Kenapa kita mendapatkan pahala dari anak yang saleh? Ya karena anak yang saleh itu hasil didikan, ya. Itu berarti butuh perantara orang lain. Ada amalan yang bisa tetap bertambah tanpa butuh perantara orang lain, yaitu murabit fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, ya, khutima amaluhu idza mata. Setiap bani Adam itu sudah terputus khutim, ya. Di tutup khatam, ya, kalau dia meninggal, ya. Kecuali ini murabit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa orang yang berjuang di jalan Allah tetap mendapatkan pahala. Lah dia itu kan berjuang untuk melindungi yang lain, ya. Dia berjuang itu, kemudian yang lain aman, nyaman, tentram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena itu, ya tadi bakal ada serangan, ya, bakal ada ancaman musuh, akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka murabit fisabilillah itu pahalanya sangat besar. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar min siyami syahrin wa qiyam, lebih besar dari puasa sebulan dan juga qiyam Ramadannya. Insyaallah ya. Kita kembali kepada ayat ini. Pada ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ya, ada perlindungan dengan ribat fisabilillah itu terhadap tempat-tempat ibadah. Bahkan disebutkan di dalam ayat tersebut apa? Sawami'. Ya. Kemudian apa? Biya'. Ya. Apa sawami' dan biya'? Sawami' dan biya' itu tempat-tempat ibadah Nasrani, tempat-tempat ibadah Yahudi. Kalau kita kembali kepada tafsir Ar-Razi misalnya, beliau menyebutkan ada satu riwayat, maksudnya ya dilindunginya tempat ibadah Yahudi di zaman Nabi Musa, dilindunginya tempat ibadah Nasrani di zaman Nabi Isa. Dengan sebab apa? Dengan sebab menangkal serangan-serangan itu ya. Kalau tidak ditangkal ya tempat-tempat ibadah dihancurkan ya. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilindungi adalah masjid, masjid-masjid ya. Walaupun secara umum ada pendapat tafsir yang lain yang mengatakan bahwa maksudnya ya memang semuanya. Kenapa? Karena ahlul adyan, orang-orang yang beragama itu masih nyebut-nyebut nama Allah di tempat-tempat ibadah mereka. Lawannya adalah orang-orang musyrik ya. Tapi orang musyrik di zaman jahiliyah juga menyebut nama Allah ya. Dalam beberapa momen pasti mereka juga menyebut nama Allah ya. Mereka ketika memberikan sesajian mengatakan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah dan yang ini untuk sekutu-sekutu kami ya, sekutu-sekutu Allah ya. Sampai sekarang juga banyak orang menyebut nama Allah tapi syirik kan ya. Tapi itu pendapat para ulama. Intinya bahwa dengan perjuangan tersebut terlindungi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang digunakan untuk mengagungkan asma Allah ya. Kemudian sebagian ulama tafsir mengatakan khusus masjid karena tasyrifan ya. Masjid di dalam tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin disebut nama Allah dengan banyak ya. Yudkaru fiha ismullah dengan katsira, dengan banyak ya. Orang kalau masuk masjid tidak untuk berzikir ya sudah keliru ya. Walaupun zikir itu zikir yang umum ya, karena zikir itu ada zikir yang memang kita membaca wirid ya, membaca doa. Ngaji termasuk zikir enggak? Kenapa termasuk zikir? Kenapa ngaji termasuk zikir? Yang ingat Allah. Kata Imam An-Nawawi juga demikian, bahwa kita mempelajari halal, haram, hukum-hukum itu termasuk zikir ya. Meskipun kalau bulan Ramadan ini ya paling bagusnya adalah qiraatu Al-Qur'an. Baik. Jadi kembali kepada ayat yang ke-40 di dalam surat Al-Hajj ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perlindungan kepada tempat-tempat tersebut ya. Bahwa untuk menjaga ibadah itu agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diantaranya adalah dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau kita buka beberapa ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah akan menolong orang yang menolongnya ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat siapakah yang dimaksud dengan man di situ ya. Apakah definitif terhadap kaum al-muhajirin
atau frasa man itu adalah umum, artinya berarti bisa diterapkan kepada siapa saja, ya. Tapi untuk menjamak perbedaan itu, untuk mengumpulkan perbedaan tersebut, bisa kita katakan bahwasanya memang pada asalnya yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah. Karena tadi kan konteksnya adalah alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, tidak lain adalah kaum muhajirin, ya. Walaupun khusus untuk kaum muhajirin, tapi ibrahnya kan bisa kita ambil untuk siapa saja, ya. Artinya siapapun yang berbuat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, nyatakan pada ayat tersebut, ya, bahwasanya menolong Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah, ya, dengan dua hal, ya, yang paling penting di dalam menegakkan agama dalam konteks perjuangan, yaitu benar-benar perjuangan melawan musuh di medan perang apabila itu memang, ya, waktunya. Dan yang kedua adalah dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya. Makanya sebagian ulama ketika menyebutkan tentang motivasi belajar, ya, Imam Ahmad misalnya menyebutkan bahwasanya motivasi belajar din itu diantaranya adalah difa' anis syariah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi zaman ini, ya, zaman di mana banyak orang sebenarnya berbondong-bondong untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sisi lain orang, ya, sudah bosan dengan berita yang menggemparkan dunia, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, tokoh-tokoh dunia, apa itu namanya, Epstein, ya, ya, ternyata para tokoh-tokoh elit dunia, ya, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk, ya, yang bertentangan dengan moral, ya, dan rahasianya yang selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, ya, tertutup, kini terbongkar. Ternyata mereka ujung-ujungnya juga ada peribadatan kepada syaitan, ya. Jadi ini waliyadzubillah, ya, jauh sekali mereka dari moral, ya, perdagangan anak dan sebagainya, ya. Kemudian ternyata ujung-ujungnya, ya, adalah juga peribadatan kepada syaitan, ya. Jadi dari itu ada sebuah kesadaran bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya ada di dalam Islam, ya. Oleh karenanya di antara motivasi mempelajari Islam adalah ad-difa' anis syariah, kata para ulama, menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong Allah, hakikatnya Allah tidak butuh pertolongan. Maka kata para ulama, maksudnya menolong Allah adalah melaksanakan hukum Allah, termasuk dari itu adalah mempelajari hukum-hukum Allah, syariat. Sebarkan Islam semampu kita, sebarkan agama Allah semampu kita, ya. Barangkali dengan apa yang kita sebarkan akan sampai hal tersebut kepada mereka yang sedang kehausan terhadap jernihnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian kita langsung kepada ayat yang ke-41, ya. 39 surat Al-Hajj, ya. Cerita tentang bagaimana kaum mukminin, ya, diberikan izin. Kemudian Al-Hajj 40 bercerita tentang bahwa
perjuangan di jalan Allah itu adalah untuk menjamin ibadah, ya, maka pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang apabila diberikan tamkin, kata-katanya dalam Al-Qur'an alladzina idza makkannahum, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kepada mereka kekuasaan, ya. Tamkin, ya. Apa maksud tamkin? Ya, kata Ar-Razi, tamkin itu yang pertama maknanya adalah sultanah. Apa sultanah? Sultanah dari kata sultan, sultan. Ya, ya penguasa, sultan, ya. Ya, kalau bahasa sekarang sultan ini banyak duitnya gitu kan. Ya, karena memang orang yang banyak duitnya juga berkuasa. Sultanah yang pertama. Yang kedua, nafadzul qaul. Ucapannya, perkataannya, keputusannya itu bisa dilaksanakan di dalam wilayah kekuasaannya. Ya. Kata beliau, ya, bahwa tidak ada makna tamkin yang mudah dipahami ya kecuali dua makna itu. Kenapa? Kalau maksudnya itu adalah setiap orang yang bisa melakukan satu hal semata, hanya melaksanakan, tetapi keputusannya itu tidak kemudian harus juga dijalankan, maka ya setiap orang bisa, ya. Tapi perbedaan seorang yang mendapatkan sultanah ini adalah, ya, kata-katanya itu bisa dipakai oleh banyak orang yang di wilayah kekuasaannya. Nah, maka hal tersebut adalah dua perkara yang langsung masuk dalam pengertian makkannahum, makna tamkin. Makan kok jadi tamkin, gimana? Ya itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu dari fiil menjadi kata benda, fiilnya kata kerja itu makkana, yumakkinu itu kata kerjanya, ya. Makkana itu kata kerja lampau, yumakkinu itu kata kerja sekarang, ya kan. Kemudian kata bendanya itu tamkin. Nah, gitu. Kok tiba-tiba jadi tamkin ya, makan, ya. Tamkin itu artinya adalah kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Alladzina idza makkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan tamkin kepada mereka di muka bumi ini, ada 4 sifat, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Yang pertama adalah aqamu as-salata, mereka mendirikan salat. Yang kedua, atau az-zakata, mereka menunaikan zakat. Yang ketiga, amaru bil ma'ruf wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan yang ma'ruf, ya. Yang keempat, wa nahau anil munkar, dan mereka mencegah dari yang mungkar, ya. Nampaknya sederhana secara lafadz, hanya 4 saja. Salat ya biasa kita salat, ya. Zakat ya biasa kita zakat, ya. Sudah dikeluarkan Bu zakatnya. Zakat mal itu sebaiknya dikeluarkan bulan, ya, bulan apa saja, bukan bulan Ramadan, ya. Ya, karena kan nisabnya masing-masing, ya. Ya. Walaupun ada riwayat dari Utsman, ya, atau dinisbatkan kepada Utsman, ya, hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian. Maksudnya kalau kita ngitung zakat mal itu di bulan Ramadan tahun ini, kan tahun depan ya Ramadan lagi, gitu ya. Dan memang sedekah di bulan Ramadan kan memiliki kelebihan, ya. Jadi salat iya biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Zakat iya biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar secara umum juga demikian. Tapi kenapa 4 perkara ini disebut di dalam ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan alladzina idza makkannahum? Itulah bedanya orang-orang yang diberikan kekuasaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman.
Beda, ya. Faktanya kan kita itu dipengaruhi, ya, kehidupannya secara umum oleh kekuatan-kekuatan besar, ya, di dunia ini, ya. Memang kita nggak bisa apa-apa karena ya kita tidak punya kemampuan untuk langsung, ya, berhadapan dengan itu. Kadang-kadang kita juga bingung memahami apa yang sedang terjadi. Tapi yang kita lihat ya perang aja, nggak selesai-selesai, ya. Dari kita lahir sampai, ya, kita sudah usia begini, perang ada terus di dunia ini, ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman, mereka itu punya prinsip yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, menurut para ulama tafsir, menyatakan yang seperti ini karena kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya ini, para sahabat, kalau kita berpikir, dahulu mereka dizalimi, kemudian mampu membalas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi apakah mereka membabi buta di dalam membalas? Tidak, ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Makkah mengatakan apa kepada orang-orang yang sudah masuk di dalam daftar hitam? Idhabu fa antumut tulaqa, kecuali beberapa orang yang disebutkan dalam sejarah dan kemudian sebagiannya juga masuk Islam, diterima dengan baik oleh Nabi SAW, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan idhabu fa antumut tulaqa kepada secara umum, ya, orang-orang yang seharusnya dibalasi juga sama Nabi. Sudah pergi, kalian bebas semuanya. Bahkan Nabi datang ke Mekah dengan sangat tawadhu, ya, dengan rendah hati, ya, bukan sombong, ya. Jadi para sahabat ini kalau kita berpikir sebagai manusia biasa, ya, mereka mendapatkan kekuasaan, ya, mereka bisa melakukan apa saja, ya. Dan orang-orang itu sampai kabilah-kabilah yang besar saat itu semuanya sudah merasa takut. Itu kan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah, Bani Thaqif termasuk kabilah yang paling kuat. Kenapa? Karena mereka itu berada di Taif. Sudah pernah ke Taif, ya, jamaah, ya? Kalau yang sudah umroh, ya, ya. Ada yang belum, semoga Allah mudahkan. Kenapa disebut Taif? Taif itu artinya dikelilingi. Kenapa disebut dikelilingi? Dikelilingi pagar dulu, ya, sehingga mereka aman. Bahkan dikepung sama Rasul SAW itu selama 1 bulan nggak tembus. Tapi akhirnya mereka masuk Islam dengan cara yang lain. Nah, posisinya saat itu kaum muslimin adalah posisi yang sangat kuat. Taif itu masuk Islam ke Madinah gara-gara pertamanya mereka takut. Wah, ini bangsa-bangsa lain, ya, kabilah-kabilah lain sudah pada tunduk kepada pemerintahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak cepat-cepat mendekat, bisa jadi kita kena batunya, kata mereka, ya. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah mereka masuk Islam dengan qanaah, dengan memang menerima Islam itu, ya. Nah, kalau kita melihat potensinya para sahabat, ya seperti itu kan, ya. Yang dahulu coba bayangkan hijrah yang pertama, hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Begitu pulang karena mendengar orang-orang musyrik sudah masuk Islam nih. Pulang ternyata penindasannya lebih keras. Hijrah lagi. Insyaallah. Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu ikut 2 hijrah. Balik sudah dekat dengan tahun kedua Hijriah. Nabi SAW di Madinah. Bayangkan perjuangan para sahabat saat itu, ya. Nah, punya potensi untuk membalas yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan enggak. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika menolong agama Allah itu benar-benar, sehingga ketika mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan tetap aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar, ya. Dan itu dikatakan oleh para ulama adalah
syarat-syarat agar kemenangan mereka itu terjaga. Ya. Artinya apa? Ada di situ kemenangan yang terus berlangsung, ya. Ada persatuan yang tetap terjaga, ada selamat dari kerusakan kalau 4 perkara tadi ditegakkan oleh mereka yang mendapatkan tamkin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa salat sekarang, ya? Ya, salat kan kata para ulama itu khidmatun nafas. Pengabdian jiwa. Kalau zakat itu khidmatul mal, pengabdian materi. Pengabdian jiwa itu penting, ya. Orang yang akhlaknya itu bermasalah karena jiwanya bermasalah, karena hatinya bermasalah. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, hati itu. Kalau hatinya nggak masalah, ya, maka tidak masalah. Ya. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi tarbiyah yang efektif? Ya. Karena hatinya itu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mementingkan cinta Allah di atas segala kecintaan. Ya. Termasuk cinta makanan, cinta minuman, atau secara umum adalah cinta yang kaitannya dengan hawa nafsu manusia, ya, mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mau makan, aduh, ya memang belum waktunya, ya saya tidak akan makan, ya. Dan kita lakukan itu kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kecil. Sabar nak, 1 jam lagi, sabar nak, setengah jam lagi, ya. Kalau nggak bulan puasa, yang beda 5 menit, 3 menit nggak masalah. Kalau puasa, kalau belum azan muadzin, ya nggak ada kaum muslimin yang berani makan. Coba, ya, kurang setengah menit saja ada yang berani makan nggak di kalangan kaum muslimin? Nggak ada. Ya, begitu azan baru berani. Begitu azan subuh langsung berhenti. Aduh, padahal lagi enak-enaknya. Kaum muslimin dididik seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik pendidikan jiwa dengan berbagai macam, ya. Sebulan penuh saat ini bulan Ramadan, di antaranya pendidikan jiwa yang paling efektif adalah salat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqamus salata, menegakkan salat. Ya. Dan itu adalah jalan para al-anbiya alaihimus salatu wassalam, ya. Dengan salat orang dilatih disiplin, dengan salat orang dilatih untuk, ya, mendidik agar hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini adalah perkara yang penting, ya. Maka orang-orang yang punya hawa nafsu, ya, di dalam kehidupan dunia ini, kenapa terjadi berbagai masalah, ribut manusia, ya, terus menerus, ya karena ada masalah dalam hatinya. Pikiran itu kalau tidak dikelola oleh hati, ya sudah kemana-mana. Tapi pikiran itu kalau dikelola dengan hati yang baik, ya, maka menjadi aman, ya. Kemudian yang kedua adalah ita'uz zakah, ya, yaitu menunaikan zakat. Kata para ulama tafsir, karena di situ ada jaminan perekonomian bagi umat. Ya memang, ya. Sekarang biar ekonomi berjalan, ya biar ekonomi berjalan kan kebijakannya macam-macam, ya, macam-macam kan. Mungkin bantuan model demikian, suntikan begini, sistem demikian, biar ekonomi berjalan. Zakat itu sendiri, apalagi Bapak Ibu yang mengelola badan zakat, ya, pasti tahu betapa zakat itu punya efektivitas yang tinggi untuk menjalankan roda ekonomi, ya, untuk menjadikan keamanan, untuk menjadikan stabilitas ekonomi, ya, punya efektivitas yang sangat tinggi, ya.
Kemudian dua perkara yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah adalah perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Secara umum ini adalah dua hal yang paling utama untuk tadi menjaga persatuan, untuk tetap berada di dalam keamanan. Dan dua perkara ini saja seandainya benar-benar didetailkan maka sudah cukup. Sama-sama bikin drone misalnya kan. Ya sekarang orang perang pakai drone ya. Walaupun kalau korbannya ya tetap sama kayak korban nggak pakai drone gitu. Kalau yang berperang yang mencet ya kan, dia bisa dari ruangannya atau dari manapun. Tapi kalau yang terkena drone itu ya lukanya parah, benar-benar parah ya. Ya, luar biasa ya. Nah, orang sama-sama mempunyai teknologi, tetapi ketika tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, kita bisa bayangkan bagaimana kerusakannya ya. Tapi dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, semua perkara itu kembalinya kan lakukan perkara yang ma'ruf, jauhi perkara yang mungkar. Sebenarnya ini saja, dua saja ya. Oleh karenanya dikatakan dalam hadis ya, separuh dari akhlak itu adalah al-kaffu anisyar. Separuh dari akhlak itu menahan diri untuk tidak berbuat buruk. Sudah, subhanallah. Termasuk bulan puasa lagi. Bulan puasa itu kenapa orang-orang masya Allah semangat ibadah, kayaknya ya menurun drastis ya, kejahatan dan sebagainya. Karena menahan diri dari berbuat buruk. Yang biasanya sama anak sering bohong misalnya, gak berani bohong di bulan puasa. Subhanallah. Jadi separuh akhlak itu adalah menahan keburukan. Kalau seandainya orang berada pada posisi itu, pada level itu saja, berapa perkara yang kemudian selesai. Jadi perkara yang ma'ruf adalah hal yang dikenal pasti sebagai bagian dari agama, yang masuk pertama kali adalah al-ma'lum minad din bid-darurah. Termasuk khamsa daruriyat al-khams. Menjaga apa? Jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, apa lagi? 5. Agama, menjaga agama. 5 perkara ini yang paling penting untuk dijaga. Itu sudah terjaga, berarti kan kerusakannya sudah sangat-sangat terkurangi. Orang berpikir bagaimana saya harus menjaga akal saya. Berarti segala sesuatu yang merusak akal dia jauhi. Kata para ulama, kenapa harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar? Karena ketika ditegakkan yang ma'ruf, yang mungkar ini kelihatan. Oh, ini bukan ma'ruf. Demikian pula ketika dilakukan an-nahyu anil munkar, yang ma'ruf ini kelihatan, kata para ulama. Dikatakan di dalam istilah bahasa Arab, wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan menampilkan lawannya, maka segala perkara itu kemudian terklasifikasi, terdefinisi dengan baik, dimengerti dengan baik. Kalau campur aduk, tidak ada mana ma'ruf mana mungkar, yaitulah kerusakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 syarat tadi yang paling penting ketika kaum muslimin diberikan kepada mereka tamkin, mereka bisa menjaganya, dan apabila diterapkan kepada siapapun ya aman. Makanya tadi kembali kepada perkataan ahli tafsir yang mengatakan man di situ apakah definitif kepada para sahabat atau man di situ itu umum, artinya siapa saja. Simpulan Pak Bu Simpulannya dari surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Yang pertama bahwasanya
izin berperang bagi kaum muslimin itu diberikan bukan untuk agresi semata, ya, melainkan untuk membela diri dari kezaliman, ya. Yang kedua, Islam melindungi tempat-tempat ibadah, ya. Ini dalam kajian tafsirnya, sampai pun hari ini, ya, sampai pun hukum ahlud dhimmah kalau diberikan penafsiran sampai ke sana. Artinya dalam pemerintahan kaum muslimin kalau memang ada tempat-tempat ibadah kan dilindungi juga, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang atau diberikan kepada orang-orang yang menolongnya, ya. Jadi kita sebutkan bagaimana menolong agama Allah itu, ya. Kemudian kesimpulan yang keempat, ya, bahwa at-tamkin atau kekuasaan di muka bumi ini adalah amanah, ya, yang wajib menjaganya dengan pertama menegakkan sholat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga melakukan amar ma'ruf, dan yang keempat adalah mencegah yang mungkar. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Ada langsung ditutup apa? Tutup ya? Pas nggih jam 6. Marilah kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.